Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li abdihil mukhtari man da'ana miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawamil mulkila wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Segala puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Siapa lagi kalau bukan Nuril Huda wa Syamsid Duha wa Badrid Duja wa huwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas tentang istiqamah dalam kebaikan, tantangan dan solusinya. Karena yang terpenting dalam ibadah bukan hanya memulainya dengan semangat, tetapi mempertahankannya hingga akhir dan seterusnya. Makna istiqamah dalam ibadah, istiqamah yang berarti teguh pada perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan dalam keistiqomahan, tantangan dalam beristiqomah, paling tidak ada 4 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, godaan syaitan. Yang godaan syaitan akan selalu menggoda kita agar kita lalai setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri manusia melalui aliran darahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung setelah Ramadan. Mungkin lingkungan kita tidak membiasakan ibadah yang biasa kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, rasa lalai dan malas. Euforia Ramadan bisa berakhir dengan kemalasan jika tidak disadari. Dan yang terakhir, kesibukan dunia, pekerjaan dunia akan menjauhkan kita dari ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membahas tantangan dalam keistiqomahan, selanjutnya kita akan membahas solusi atau cara dalam keistiqomahan. Solusi dalam menjaga keistiqomahan paling tidak ada 5 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, keteguhan atau memperkuat niat dan keikhlasan. Sebagaimana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, konsisten dalam ibadah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berdoa, memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Yang keempat, bergaul dengan orang soleh. Lingkungan yang baik akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjauhi kemaksiatan. Bahwa maksiat dapat melemahkan, dapat menghancurkan, bahkan dapat menjauhkan kita dari ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadikan Ramadan ini sebagai titik awal kita untuk melakukan sesuatu keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita amal yang soleh hingga akhir ayat kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.